Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi dengan sukacita sama-sama katakan Shalom. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, saya menyapa dari tempat ini. Selamat beribadah Jumat Agung. Kita tetap mendukung program pemerintah untuk tidak beribadah di rumah gereja, kita beribadah di rumah masing-masing demi memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, amin. Siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Mari kita buka ibadah kita dengan berdoa, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur, limpah banyak terima kasih kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Teristimewa kami berterima kasih untuk saat ini. Tuhan Yesus telah mati bagi kami, memberikan hidup-Mu untuk memberikan kehidupan yang kekal dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bangga kami punya Tuhan Yesus yang rela mati bagi kami, menebus hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau baik sepanjang hidup kami Tuhan. Kau yang layak kami sembah, layak kami tinggikan. Ajar kami terus untuk tahu bersyukur, berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami datang menyembah Engkau Tuhan. 1 jam ke depan kami pergunakan untuk meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau layak yang kami sembah. Bapa di surga, terima kasih untuk saat-saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami, memberkati setiap nyanyian syukur yang kami bawa kepadamu. Kami beri yang terbaik untuk Tuhan, biar Tuhan disenangkan. Bersama-samalah dengan kami Tuhan dalam ibadah kami sepanjang ini Tuhan. Biar nama Tuhan yang kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Mari siapkan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan rela mati untuk selamatkan hidup kita. Makasih Tuhan Yesus, makasih. Haleluya, haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembah. Lagu ini dari awal. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujian
beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Sama-sama nyatakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Lagi katakan selama-lamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Engkau Yesus, yang mati bagi kami, nebus hidup kami. Kami beroleh kehidupan kekal. Haleluya, 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 Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan lewat ibadah online, mari bawa syukur kita, penyembahan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus ada di tempat kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kami bawa penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Biar hidup kami Tuhan hanya menenangkan Engkau. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, makasih. Kau baik Tuhan. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. Katakan all to Jesus. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan terus ada dekat dengan kami. Dalam hadirat Tuhan kami terus merasakan Engkau ada. Kami bersyukur dan kami berterima kasih bahwa kami punya Tuhan yang hebat, yang mau rela mati untuk kami, tebus hidup kami, bahkan memberikan kami jaminan kehidupan yang kekal. Bangga kami punya Tuhan Yesus. Kami akan bersuka cita terus di hadirat Tuhan. Yang sama-sama ingin bersuka cita boleh katakan amin. Haleluya, tetap bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Serahkan haleluya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kami bangga kami punya Tuhan Yesus yang rela mati untuk kami. Tidak ada Tuhan lain yang rela mati untuk hidup kita, amin. Kami menyanyi, kami bangga kami punya Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sekali lagi, sungguh ku bangga, sungguh ku bangga. Kami bangga Tuhan Yesus seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Katakan tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sama-sama nyanyikan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan Yesus, bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Nyanyi sama-sama. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu Tuhan, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Satu kali lagi, karena kami tahu Tuhan, ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kami berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang buat kami bangga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, Kau baik. Selamanya kami mau bilang Tuhan baik. Yes. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami bangga kami punya Tuhan Yesus. Kami bangga kami punya Tuhan Yesus. Kami mau bilang terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saatnya kami akan duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan.
buka hati pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah penuntun langkah hidup kami, memberikan terang dalam perjalanan hidup kami, dan memberikan kekuatan untuk kami menapaki hari-hari kami. Tuhan Yesus berkati hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, pengurapan penuh atas hidup kami dan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan saat ini. Berkati hamba-Mu, biar ia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ia boleh menjadi saluran berkat untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan tak terukur. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari sama-sama nyatakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah, oh,
Mari kita berdoa, saudara-saudaraku. Kami bersyukur buat hari yang begitu istimewa hari ini, di mana bukan hanya kami tetapi di seluruh dunia sedang memperingati kematian-Mu Tuhan Yesus. Bukan hanya sejarah tetapi begitu besar makna yang kami bisa belajar dari apa yang Engkau perjuangkan buat kami. Pagi ini kami memberikan waktu kami untuk Tuhan berbicara di hari Jumat Agung ini. Kami percaya waktu firman-Mu disampaikan, kemenangan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pembebasan terjadi, karena ada kuasa dalam darah Yesus. Menit demi menit ke depan biarlah Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memberi waktu kami untuk Tuhan berbicara. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh beribadah di tempat kita masing-masing. Saya percaya apa yang kita sedang laksanakan, apa yang sedang kita buat, yang kita sedang lakukan hari-hari ini, minggu-minggu ini, beberapa minggu ke depan mungkin, saya percaya semuanya Tuhan berkenan dan Tuhan tetap memberkati kita semua. Di hari yang berbahagia ini, hari yang penuh dengan sukacita, bukan duka cita, saudara ya. Meskipun hari ini adalah hari kematian Yesus, tetapi saya percaya kita akan belajar banyak hal hari ini dari apa yang Tuhan minta untuk kita boleh renungkan bersama-sama dalam ibadah Jumat Agung ini. Pastikan Bapak Ibu sekalian fokus dengan Tuhan, fokus untuk mendengar firman Allah, merenungkan, dan kita sama-sama minta Roh Kudus memakrekan dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, saudara. Kita akan melihat bersama-sama satu tulisan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman buat kita semua, apa yang harus menjadi perenungan buat kita. Saya yakin hari ini kita tidak hanya peringati sejarah, tapi kita percaya ada kuasa yang Yesus tinggalkan buat gereja. Ada kuasa yang Tuhan lepaskan buat gereja, untuk gereja boleh sama-sama mengerti dan gereja boleh sama-sama mengalami ini. Mari kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu di rumah boleh membaca dan saya akan membaca di tempat ini kepada saudara-saudara sekalian. Ayat yang keempat dimulai. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat yang ke-7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudara, hari Jumat Agung ini saya mengajak saudara untuk merenungkan ada 4 pesan penting dari karya Yesus di kayu salib. Sekali lagi, ada 4 pesan penting dari karya Tuhan Yesus di kayu salib. Saya meyakini dengan pasti bahwa poin-poin yang akan kita mengerti, kita akan pelajari hari ini, akan menjadi panduan untuk kita mengerti bahwa apa yang Yesus buat bukan hanya meninggalkan cerita banyak orang, bukan hanya menghiasi apa yang terjadi dalam Alkitab, tetapi akan menjadi kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita orang percaya dimanapun kita berada. Keluarga-keluarga besar Gereja Betel Indonesia, Jemaat Pondok Daud, atau siapapun saudara yang beribadah bersama-sama dalam
acara ini, dalam ibadah kita pagi hari ini, perkenankan saya menyampaikan poin yang pertama kepada saudara. Apa yang tertuang dalam bacaan kita untuk menjadi perenungan buat kita semua anak-anak Tuhan, gereja Tuhan dimanapun kita berada. Yang pertama adalah pesan dari penyaliban Yesus, pesan dari kematian Yesus. Saya menyebutnya P yang pertama adalah penggenapan, saudara. Sekali lagi, yang pertama adalah penggenapan. Kenapa saya menyebutnya penggenapan? Karena apa yang Yesus alami itu sudah dinubuatkan ribuan tahun lalu. Bukan hanya penderitaannya, bukan hanya kesakitan, bukan hanya kelemahan yang ia alami, tetapi kematian yang ia alami pun adalah sebuah nubuatan yang tergenapi. Dan itu digenapi oleh Yesus dengan sangat luar biasa. Saya menyebutnya penggenapan. Patut kita mengerti bahwa kedatangan Yesus adalah untuk menggenapi kehendak Allah. Saya teringat apa yang Yesus pernah katakan dalam kitab Yohanes. Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi keberadaan Yesus di dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga, saudara. Kematian Yesus adalah sebuah karya yang luar biasa. Bukan karya dari kemauan dia, tapi karya dari kemauan Bapa di surga. Sebuah pertanyaan penting buat kita semua. Apa misi kita ada di dunia ini? Apa tujuan kita ada di dunia ini? Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang bersama-sama dalam ibadah pagi hari ini. Perkenankan saya mengatakan kepada saudara bahwa seharusnya keberadaan kita pun manusia ada di tengah dunia ini adalah untuk menggenapi kehendak Allah. Saya yakin dan percaya ada begitu banyak kerinduan, ada begitu banyak impian dari kehidupan kita semua. Ada begitu banyak hal-hal yang besar yang kita rindukan. Tetapi hari ini, mari belajar dari Yesus bahwa keberadaannya di dunia adalah untuk menggenapi kehendak Bapa, saudara. Apa tujuan kita sebagai orang percaya hadir di bumi ini? Bukan hanya beranak cucu, itu memang firman Allah. Bukan hanya bekerja, bukan hanya sekedar kita mencari sesuatu untuk kehidupan kita. Tetapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, biarlah tujuan utama kita adalah untuk melakukan dan menggenapi seluruh kehendak Tuhan, saudara. Ada orang yang bertanya, mampukah kita melakukan kehendak Tuhan? Secara manusiawi kita, rasanya kita tidak mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi hari ini perkenankan saya bicara kepada Bapak Ibu, saya percaya kuasa Roh Kudus memampukan gereja untuk melakukan kehendak Allah pada zaman ini, saudara. Saudara, apa yang menarik dari seorang Daud, saudara? Kenapa Daud begitu menjadi tokoh yang bukan hanya inspiratif, tetapi Alkitab sama-sama mencatat bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya Allah. Satu yang menjadi catatan khusus adalah Daud melakukan kehendak Allah pada zaman ini, saudara. Saya berdoa dalam poin yang pertama ini, kita semua sepakat bahwa satu tujuan kita adalah untuk menggenapi kehendak Tuhan. Yesus ada di dunia ini juga untuk menggenapi kehendak Allah. Dan dia menyelesaikan karya Allah dengan lengkap, bukan hanya di Bethlehem, tetapi diakhiri di Golgota, saudara. Sebuah penggenapan yang luar biasa, yang seharusnya menjadi pelajaran buat gereja hari ini. Bahwa mari mengerti kembali tujuan besar kita ada di dunia ini, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Yang kedua, saudara, saya menyebutnya P yang kedua adalah pendamaian, saudara. Ada apa dengan pendamaian? Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Bagian yang kedua yang harus kita mengerti pada hari ini di dalam karya penebusan Yesus adalah penebusan Yesus memaknai gereja hari ini bahwa Yesus membuat pendamaian, saudara. P yang kedua ini adalah pendamaian. Yesus membuat perdamaian antara manusia dengan Allah, saudara. Yesaya pasal 59 ayat yang pertama berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa yang membuat manusia terputus dengan Allah. Dan Yesus melaksanakan karya yang sempurna. Lewat darahnya ia curahkan untuk mendamaikan manusia dengan Allah.
Sayangnya manusia lebih banyak memilih untuk tinggal di dalam dosa, bukan tinggal di dalam kebenaran. Hal ini mendorong buat kita gereja Tuhan untuk semakin mengerti bahwa tugas kita, orang-orang yang diperdamaikan, adalah mengerti bahwa kita harus menghidupi kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Bukan mencintai dosa, tetapi menghidupi kebenaran Allah dalam kehidupan kita setiap waktu dalam perjalanan iman ini. Haleluya. Keberadaan Yesus untuk datang ke dunia dan mati di kayu salib meninggalkan satu pesan penting buat kita, bahwa kedatangannya untuk mendamaikan kita dengan Allah, untuk mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Saudara, ada apa dengan pendamaian? Mari renungkan baik-baik pagi ini di tempat Bapak Ibu menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Pesan ini sedang disampaikan kepada gereja bahwa saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan oleh darah Yesus. Darah Yesus yang mendamaikan manusia dengan Bapa. Makanya Yesus dengan berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya percaya Yesus adalah jembatan yang paling istimewa, satu-satunya yang tidak bisa diganti oleh apapun, yang bisa menyambungkan kembali koneksi antara bumi dan surga. Yesus adalah pribadi yang melakukan itu. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara berkata, "Saya susah menyembah Tuhan, saya susah berdoa." Apakah mungkin Allah mendengar pernyataan-pernyataan iman kita di bumi ini? Allah yang begitu jauh dalam kemuliaannya, Allah yang begitu luar biasa dalam kemahakuasaannya, mungkinkah Dia mendengar doa kita? Saya mau beri kabar baik buat Bapak Ibu Saudara hari ini, bahwa Dia sudah mendamaikan saudara. Dia sudah memutuskan semua kutuk, Dia sudah menghancurkan semua pemisah antara surga dan bumi. Dan hari ini saya mau berkata kepada saudara, mari datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Kitab Ibrani berkata, mari datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Saat ini tidak ada yang menghalangi saudara datang kepada Bapa. Yang jadi masalah bukan dari Bapa, yang jadi masalah adalah dari kitanya, saudara. Mari perbaharui kembali komitmen kita, bahwa hari ini kita diberikan pengertian bahwa Tuhan sudah mendamaikan kita. Hari-hari ini pakai anugerah yang begitu indah ini lewat karya Yesus di kayu salib, yaitu kita diberikan akses yang begitu mulia untuk menghampiri Bapa di surga di segala keadaan dan waktu yang Tuhan percayakan untuk kita hidupi setiap hari. Mari saudara, ini yang kedua, yaitu pendamaian, saudara. Yang ketiga, P yang ketiga adalah berbicara tentang pembebasan, saudara. Saya yakin dan percaya bahwa darah Yesus berkuasa, bukan hanya pada waktu Yesus di Golgota, tetapi darah Yesus, kata Ibrani, satu kali Dia mati, tapi untuk selama-lamanya karyanya berlaku buat kita semua, saudara. Nah, yang ketiga adalah pembebasan. Saudara dan saya dibebaskan dari kutuk. Saudara dan saya dibebaskan dari hukuman. Saudara dan saya dibebaskan daripada ancaman dunia ini yang bisa membawa kita kepada kehancuran, kehilangan arah. Tetapi darah Yesus mengembalikan kita dan membebaskan kita kepada panggilan kita yang paling hakiki, yaitu Tuhan menjadikan kita anak-anaknya. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami di tempat saudara menyaksikan acara ini. Keluarga-keluarga saya tidak mengetahui pasti apa yang sedang terjadi dalam keadaan saudara hari-hari. Mungkin ada yang berkata, "Pak Pendeta, saya sedang takut. Pak Gembala, kenapa kita tidak pernah ibadah? Kayaknya keadaan semakin tidak bersahabat dengan kita." Saya mau bilang kepada saudara hari ini bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan saudara dari ketakutan. Tuhan Yesus juga membebaskan saudara dari penyakit. Makanya Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya di ayat yang kelima, kita menjadi sembuh, saudara. Ayat ini sedang menegaskan kepada kita bahwa kesembuhan itu anugerah yang sudah dimulai oleh Yesus. Dan Yesus sendiri yang akan mengerjakan sampai hari ini karya pembebasan itu bagi kita semua. Saya memberitahu kepada Bapak Ibu semua hari ini, mari maju terus mengiring Tuhan. Anda tidak bisa prediksi apa yang terjadi besok, apa yang terjadi bulan depan. Tetapi yang kita percaya bahwa kita akan diikuti dengan mujizat yang luar biasa. Karena mujizat adalah janji Tuhan buat kita semua.
Dan dasar daripada mujizat adalah darah Yesus. Darah Yesus adalah dasar daripada semua keajaiban yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Saya mau tekankan kepada Bapak Ibu hari ini. Kita orang-orang yang sudah merdeka. Orang-orang yang sudah merdeka. Orang-orang yang sudah dibebaskan oleh darah penebusan yang begitu mahal di Golgota. Saudara, apa masalah saudara? Saya pun punya masalah, kita semua berhadapan dengan banyak masalah. Tapi hari ini Tuhan menjamin bahwa ada pembebasan yang Tuhan berikan kepada saudara. Bahkan sambil saudara menyaksikan ibadah, mengikuti ibadah ini, saya percaya kuasa pembebasan itu terjadi di rumah-rumah, di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang menderita sakit, saya mau katakan sembuh oleh darah Yesus. Karena darah Yesus, darah yang berkuasa untuk membebaskan kita dari kutuk, penyakit, dosa, dan apapun. Maukah saudara? Kalau Tuhan menemukan kemauan dan kerinduan, maka saya yakin Ia akan mengerjakan itu bagi saudara. Kerinduan dan kemauan saudara akan membuka hati Tuhan untuk mengadakan pembebasan dalam kehidupan saudara. Atau mungkin kita terikat dengan sesuatu, terikat dengan dosa. Saya mau katakan, mari datang kepada Tuhan, akui, maka Dia akan mengadakan pembebasan buat saudara. Kalau saudara percaya boleh katakan amin. Yang terakhir saudara, yang keempat adalah pengampunan saudara. P yang pertama adalah penggenapan, P yang kedua pendamaian, yang ketiga pembebasan, dan yang keempat adalah pengampunan. Saudara, kita semua tahu bagaimana Yesus menuju Golgota. Ia dihina, Ia dicaci, Ia dimaki, bahkan Alkitab bilang semua ditimpakan kepadanya. Dan apa yang Ia lakukan, sebenarnya Ia tidak melakukan untuk dirinya, tapi Dia melakukan untuk saudara. Banyak reaksi yang Yesus bisa buat dalam perjalanannya menuju Golgota, bahkan sampai di Golgota. Tapi Yesus tidak buat itu. Yesus berkata bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Golgota, Kalvari, kematian Yesus sedang meninggalkan pesan buat gereja. Sekaligus menyatakan kepada gereja hari ini, Yesus memberikan pengampunan kepada mereka yang menganiaya, membenci, menghancurkan mungkin menurut banyak orang identitas yang luar biasa dari Yesus. Tapi Yesus melakukan itu dengan cara yang begitu luar biasa. Pengampunan menjadi pesan yang tidak pernah lepas dari masa ke masa, zaman ke zaman. Tiap kali kita memperingati Jumat Agung, saudara. Pesan pengampunan menjadi pesan yang bukan hanya istimewa, tetapi menjadi perenungan buat gereja. Kalau Yesus melakukan itu, 1 Yohanes berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu harus melakukan apa yang aku lakukan, apa yang Yesus lakukan. Saya yakin semua keluarga-keluarga yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini, kita berkata kita mengasihi Yesus. Bukti daripada kita mengasihi Yesus adalah bagaimana kita bisa memberikan pengampunan. Tidak satupun benih kebencian Yesus di Golgota. Tidak satupun benih kebencian Yesus di Kalvari. Yang ada adalah segumpal pengampunan yang diberikan kepada banyak orang pada waktu itu. Semua orang diampuni oleh Yesus meskipun mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mari mengerti isi hati Tuhan. Bahkan saya yakin dan percaya hari ini Tuhan sedang mengingatkan saudara kepada banyak hal atau beberapa hal dalam kejadian hidup kita. Tapi saya percaya kasih Tuhan sedang turun ketika saudara menyaksikan acara ini. Ada keterbukaan hati yang Tuhan sedang lihat. Bagaimana kita memberi diri untuk berserah dan melepaskan pengampunan buat orang-orang yang mungkin pernah menganiaya kita. Orang-orang yang mungkin pernah membenci kita. Hari ini saudara, mari kita sama-sama bukan hanya berpikir, tetapi mari kita sama-sama sejenak mengingat apa yang Tuhan pernah buat. Sebuah karya yang meninggalkan pesan. Bukan hanya pesan, tetapi meninggalkan kebenaran
buat kita semua, yaitu tentang forgiveness atau pengampunan. Tidak mudah mengampuni, tidak mudah memaafkan, tetapi kalau kita lakukan itu adalah anugerah Tuhan. Dan lewat itu ada begitu banyak karya Tuhan yang Tuhan sedang siapkan dalam kehidupan saudara. Saya melihat perjalanan Yesus bukan hanya dari sisi mujizat, tapi saya melihat perjalanan Yesus ditutup dengan sebuah karya kasih di Golgota. Saudara, mari hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, dan alami kemenangan bersama dengan Tuhan. Penggenapan, pendamaian, pembebasan, dan pengampunan. Kalau 4 hal ini kita mengerti, saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Renungkan ini baik-baik. Pesan Jumat Agung Gereja Betel Indonesia Pondok Daun. Dan kepada kita semua yang mengikuti ibadah ini, mari terima berkat dari karya Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami memberikan hidup kami di hari yang istimewa ini untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Sebuah pesan yang membuka mata iman dan mata rohani kami. Bagaimana betapa besarnya karya-Mu. Bagaimana kerinduan Bapa termanifestasi di dalam Yesus. Lewat kehidupan Yesus yang diakhiri dengan mulia di Golgota. Engkau menggenapi apa yang Bapa rancangkan dengan sempurna. Begitu pula gereja-Mu. Biar kami hidup untuk menggenapi panggilan dan kehendak Tuhan yang Tuhan mau supaya kami lakukan secara utuh di bumi ini. Tuhan juga rindu untuk kami sama-sama belajar mengerti bahwa kami orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Kami memberi hidup kami untuk menyembah Tuhan, karena kami tahu pendamaian Tuhan sudah beri buat kami. Kami juga bersyukur buat pembebasan. Ada karya penebusan, ada karya kemerdekaan, ada karya kemenangan, ada karya mujizat yang Tuhan buat di kayu salib, yang memberikan jaminan kemenangan buat kami hari ini. Dan kami juga mengerti kami harus hidup dalam pengampunan, karena kami sudah menerima pengampunan yang datangnya dari Allah. Hari ini kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan kami semua, kuduskan kami dengan darah-Mu. Mungkin kami ada salah, ampuni kami, sucikan kami, layakkan kami. Biar Engkau memberkati perjamuan kudus di rumah-rumah. Dan kami percaya ada kuasa yang mengalir di dalam darah Yesus. Kami juga percaya bahwa darah Yesus ada di dalam kami yang memberikan kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang bersama-sama dengan keluarga, mari kita mempersiapkan roti dan anggur kita masing-masing. Saya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudaraku yang terkasih. Sudah ada roti di tangan Bapak Ibu dan anggur, mari siapkan bersama-sama. Mari bersama-sama dengan keluarga kita mulai datang kepada Tuhan hari ini, bersyukur buat kasih setia Tuhan. Saya percaya bahwa kita bukan hanya memperingati kematian Yesus, tapi hari ini kita akan mengalami kuasa daripada salib Yesus. Ada kuasa dalam pengorbanan Yesus, ada kuasa dalam darah Yesus. Bahkan kita percaya juga dunia sedang ketemu dengan satu tantangan, yaitu corona. Dan saya yakin dan percaya semua akan terselesaikan oleh darah Yesus. Darah Yesus yang akan mengalahkan dunia ini. Darah Yesus tercurah ribuan tahun yang lalu, tapi kuasanya akan dirasakan sampai dengan hari ini. Bahkan di rumah kita masing-masing, kita akan mengalami kuasa darah Yesus. Darah Yesus yang membentengi kita, darah Yesus yang menyucikan kita, darah Yesus yang memberikan kemenangan buat kita semua. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi hari ini.
kita percaya bahwa karya Yesus, kuasa Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada saudara, dan mari angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dari darahku. Perbuatlah yang setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa darah Yesus berkuasa sampai hari ini? Saya yakin kita mengambilkan ini bersama-sama. Dan mari kita bersama-sama masuk di dalam karya Tuhan yang agung, yaitu kuasa, kasih, dan darah Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit sembuh hari ini, yang lemah dikuatkan, yang terikat bebas dalam nama Yesus. Kami terima kemenangan lewat perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, tetap kami lihat Tuhan punya kebaikan, tak pernah berakhir di hidupku yang merasakan kebaikan Tuhan. Nyanyi, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yes, Kau yang terbaik Tuhan di hidup kami. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Di nama Tuhan kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom saudara-saudara, ibadah Paskah kita akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 tentunya kembali lewat online service. Kami berharap Bapak Ibu terus mengikuti ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Memang untuk beberapa saat kita diminta untuk seperti ini, tapi saya percaya tidak mengurangi kuasa dari ibadah. Mari hari Minggu bersama kembali jam 9 pagi di YouTube yang nanti akan diberikan pada menjelang pukul 9. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Keluarga-keluarga yang dikasihi Kristus Yesus, terimalah berkat Tuhan dalam ibadah Jumat Agung ini. Biarlah kasih dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus memberkati saudara hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan berkata, amin.
Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.